always seems a bit abstract, doesn't it? I haven't fed them for 7 days. They're ravenous. Those are the rules. The warrior punishes those who believe themselves be... Sir Gregor. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin serial Game of Thrones Season 7 episode pertama. Di episode sebelumnya, Jon Snow berhasil merebut kembali Winterfell atas bantuan dari pasukan Vale yang datang. Dan akhirnya ia diangkat menjadi Raja Utara yang baru. Begitupun dengan Cersei, ia diangkat menjadi seorang ratu yang baru menggantikan Tommen setelah Cersei berhasil membumi hanguskan lawan-lawannya yang berada di Sept of Baelor. Di sisi lain, Daenerys telah meninggalkan kota Meereen dan pergi bersama pasukan dan juga ketiga naganya menuju Westeros. Sebelum kita lanjutin kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Walder Frey mengumpulkan kembali anak-anaknya untuk mengajaknya berpesta kembali. Walder Frey mengajak bersulang kepada anak-anaknya. Setelah itu, Walder Frey menghina anaknya yang telah membantai satu keluarga di saat pesta pernikahan. Namun disayangkan, mereka tidak membantai semua keluarga Stark. Tak lama kemudian, para anak-anak Frey muntah darah dan akhirnya mereka tewas. Ternyata Arya menyamar menjadi Walder Frey dan meracuni semua klan Frey. Scene lalu memperlihatkan Night King dan pasukan kematian terus saja berjalan menuju selatan. Di scene tersebut, ia membawa ribuan pasukan bersamanya. Bran yang sampai di ujung utara, akhirnya mereka sampai di tembok The Wall. Ed dan pasukan Night Watch mengatakan bahwa siapakah mereka. Mira lalu menjelaskan siapakah dirinya dan ia juga bersama Bran Stark, adik dari Jon Snow. Akhirnya Ed pun lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam Castle Black. Sementara itu di Winterfell, Jon Snow mengatakan kepada para klan utara untuk mencari di mana keberadaan Dragon Glass, karena itu adalah satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan White Walker. Ia juga mengatakan bahwa saat ini anak-anak hingga orang dewasa harus berlatih pedang dan tombak. Setelah itu, Jon juga memerintahkan Tormund dan para Wildling untuk berjaga di benteng yang paling ujung utara untuk mengawasi kedatangan pasukan kematian. Tak lama kemudian terjadilah perdebatan antara Jon dan Sansa untuk memutuskan nasib benteng orang-orang utara yang berkhianat kepada klan Stark. Jon mengatakan bahwa ia tidak akan menghukum anak dari seseorang pengkhianat, dan benteng yang sudah menjadi milik mereka selama berabad-abad tidak akan ia rebut. Jon lalu memanggil anak-anak tersebut untuk bersumpah setia kepadanya, dan akhirnya mereka pun bersumpah setia kepada Jon. Setelah pertemuan usai, Jon mengatakan kepada Sansa bahwa ia tidak boleh melemahkannya di hadapan para rakyat utara. Sansa mengatakan dahulu juga Joffrey mengira bahwa dirinya adalah seorang raja yang baik. Jon pun tersinggung dengan perkataan Sansa bahwa ia bukanlah Joffrey. Sansa mengingatkan kepadanya bahwa Robb dan ayahnya telah melakukan kesalahan, dan ia ingin Jon tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Tak lama kemudian datanglah sebuah surat dari King's Landing. Surat tersebut berisikan bahwa Cersei meminta Raja Utara untuk datang ke King's Landing, menyatakan sumpahnya. Jon mengatakan bahwa Lannister tidak akan bergerak sampai ke utara. Ia juga menambahkan bahwa sebentar lagi White Walker akan tiba, dan hal tersebut lebih penting untuk dipikirkan. Namun Sansa sekali lagi mengingatkan Jon tentang Cersei, bahwa ia akan menghancurkan musuhnya, walaupun itu adalah hal yang mustahil. Scene lalu berpindah ke King's Landing. Jaime mendatangi Cersei yang telah dinobatkan menjadi ratu.
Cersei mengatakan kepada Jaime mengapa ia menjadi pendiam setelah kepulangannya. Cersei juga mengatakan bahwa adiknya Tyrion Lannister sudah menjadi penasihat Daenerys yang sedang berlayar menuju Westeros. Jaime lalu mengatakan mereka akan berlabuh di Dragonstone. Jaime juga mengatakan bahwa kita dikelilingi oleh semua musuh. Semua klan sekarang telah berbalik akan bersekutu menyerang King's Landing. Dan kita tidak bisa memenangkan perang ini sendiri. Namun Cersei mengatakan bahwa selama ayahnya hidup, ia sudah banyak belajar dari ayahnya. Dan ia memiliki rencana bahwa dengan siapakah ia harus bersekutu. Sementara itu, armada kapal yang berhasil dibuat oleh Euron akhirnya mereka sampai di King's Landing untuk bersekutu dengan Cersei. Cersei mengatakan kepada Jaime bahwa ia harus mencari sekutu dan ia memilih Iron Island untuk menjadi sekutunya. Karena sekarang Iron Island memiliki seorang raja yang baru. Namun Jaime mengatakan bahwa Iron Island sama dengan klan Frey. Mereka tidak bisa bertarung dan hanya bisa mencuri. Cersei mengatakan mereka berbeda dengan klan Frey. Mereka memiliki kapal dan kedatangan mereka kemari adalah untuk mencari seseorang ratu. Euron lalu menghadap kepada Cersei. Ia mengatakan bahwa ia dikhianati oleh keponakannya dengan membawa semua kapalnya untuk diberikan kepada Daenerys. Namun ia berhasil kembali membuat 1000 kapal untuk diberikan kepada Cersei dengan syarat bahwa ia harus menikah dengannya. Euron juga mengatakan bahwa ketika Cersei menguasai Iron Island, ia akan menguasai lautan. Karena Iron Island memiliki armada kapal terbaik seantero Westeros. Namun Cersei menolak lamaran tersebut karena ia tidak mempercayai Euron. Ia telah berkhianat dan membunuh kakaknya sendiri. Euron lalu mengatakan bahwa ia akan membawakan bukti kepada Cersei bahwa ia benar-benar ingin bersekutu dengan King's Landing. Scene pun berpindah ke Citadel. Terlihat Sam bertugas menjadi seseorang yang membereskan buku, membersihkan pispot para maester, dan bertugas melayani orang di dapur. Suatu hari ia melihat sebuah buku yang terpisah di perpustakaan yang dijaga oleh pagar besi. Ia penasaran, buku apakah itu? Sam lalu membantu Ebrose. Ia adalah salah satu dari anggota Archmaester, maester tertinggi yang berada di Citadel. Sam mengatakan kepadanya bahwa kedatangannya adalah untuk mempelajari bagaimana ia bisa mengalahkan White Walker. Dan ia meminta izin untuk bisa membaca buku yang berada di ruangan tertutup. Maester Ebrose mengatakan bahwa yang bisa masuk ke dalam hanyalah seorang maester. Ebrose juga mengatakan bahwa ia mempercayai Sam bahwa White Walker itu memang ada. Namun ia tidak percaya bahwa musim dingin yang akan datang adalah akhir dari dunia ini. Sam lalu kembali bertugas membersihkan kotoran-kotoran para maester, dan ia mencoba untuk masuk ke dalam perpustakaan dengan mengambil kunci maester. Ia akhirnya berhasil masuk ke dalam dan mengambil sebuah buku. Kembali ke Winterfell, Brienne dan Podrick kembali melakukan latihannya. Namun tak lama kemudian datanglah Tormund. Di sisi lain, Lord Baelish kembali mendatangi Sansa. Dan Sansa kembali menanyakan apa yang diinginkan oleh Lord Baelish. Ia mengatakan bahwa ia menginginkan Sansa bahagia dan aman. Namun Sansa mengatakan bahwa kini ia sudah bahagia dan aman. Lalu datanglah Brienne menghampiri Sansa. Brienne lalu menanyakan mengapa Lord Baelish masih berada di Winterfell. Sansa mengatakan bahwa kita membutuhkan pasukannya untuk merebut Winterfell, dan ia juga mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Lord Baelish. Sementara itu, Arya yang dalam perjalanan pulangnya kembali ke Winterfell, ia bertemu pasukan Lannister yang sedang beristirahat. Para pasukan Lannister lalu menawarkan Arya untuk singgah beristirahat. Pasukan Lannister menanyakan kemanakah Arya akan pergi. Arya menjawab bahwa ia akan pergi ke King's Landing. Namun para pasukan mengatakan bahwa itu adalah tempat paling berbahaya di dunia ini. Mereka berada di sana karena mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi sesuatu dengan klan Frey. Mereka juga bertanya mengapa Arya pergi seorang diri ke King's Landing. Arya menjawab bahwa ia akan membunuh ratu. Mendengar hal tersebut, para pasukan Lannister pun tertawa. Scene pun berpindah memperlihatkan Sandor dan Brotherhood Without Banner menuju utara. Mereka lalu menemukan sebuah peternakan yang sudah tak berisi, dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Sandor ingat bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dimana ia pernah tinggal bersama Arya.
Saat Sander masuk, ia menemukan mayat petani dan anaknya yang telah ia curi uangnya di waktu lalu. Mereka tewas karena kelaparan. Beric lalu menceritakan kepada Sander ketika ia pertama kali bertemu dengannya. Sander mengatakan bahwa ia tidak membenci Beric, dan ia juga mengatakan bahwa Beric adalah lawan yang lumayan untuknya. Sander lalu menanyakan mengapa para dewa tetap menginginkan ia hidup, sementara ada orang yang lebih kuat darinya. Beric lalu mengatakan bahwa ia juga tidak mengetahui apa maksud dewanya. Yang ia tahu, dewanya menginginkan ia terus tetap hidup. Thoros lalu meminta Sander untuk mendekati api. Ia mengatakan bahwa ia akan menunjukkannya sesuatu. Thoros menyuruh Sander untuk melihat kobaran api dan menceritakan apa yang dilihatnya. Sander mengatakan bahwa ia melihat sebuah dinding es dan ada ribuan pasukan mati yang melewatinya. Saat malam tiba, Thoros mendengar sesuatu di luar. Ia lalu bergegas memeriksanya. Ternyata di luar Sander sedang menguburkan mayat petani dan anaknya. Tak lama kemudian, ia pun lalu membantu Sander untuk menguburkan petani tersebut. Setelah itu, Sander membacakan doa untuk jasad petani dan anaknya. Namun ia tidak hafal sisa penggalan doanya, dan ia meminta maaf atas perlakuannya. Kembali ke Citadel, Sam terus saja membaca di ruangannya yang dimana Gilly dan anaknya juga berada di tempat tersebut. Sam lalu menemukan bahwa ada gunungan Dragon Glass yang tersimpan di Dragonstone. Tak lama kemudian, ia lalu mengirimkan surat kepada Jon Snow tentang keberadaan Dragon Glass. Keesokan harinya, Sam lalu bertugas membereskan bekas makanan pasien-pasien di Citadel. Tiba-tiba ada seseorang yang tangannya mengerikan, menanyakan apakah Daenerys Targaryen sudah sampai di Westeros. Sam yang ketakutan mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Scene pun memperlihatkan Daenerys akhirnya sampai di Dragonstone, kastil kosong yang telah ditinggalkan oleh Stannis, dan tempat tersebut juga adalah tempat di mana ia dilahirkan. Saat ia turun dari kapalnya, ia begitu senang bisa kembali lagi ke Westeros. Ia pun lalu masuk ke dalam dan melihat Panji Baratheon masih terpampang. Ia terus saja mengitari kastil tersebut, dan sampailah ia di ruangan di mana Stannis dahulu membuat strategi perangnya. Berakhir sudah episode pertama season ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan alur ceritanya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.